Lihatlah apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Lihat apa yang ada dalam pikiranmu saat ini. Lihat apa yang ada di dalam perbuatan hidupmu saat ini. Apakah engkau melihat kepada Kristus? Apakah engkau memandang kepadanya? Mungkin mulut kita tidak berkata, oh, aku lebih tinggi dari Kristus. Tapi prinsip hidup kita menunjukkan hal yang demikian. Dan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang olehnya kami mengenali Engkau. Kami bersyukur kepadamu di dalam kedaulatanmu. Engkau dapat mengizinkan kami dapat bertemu dan bersekutu sebagai orang percaya di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara bagi kami. Engkau yang memenuhi hati dan pikiran kami dengan kekudusan-Mu, hikmat dan pengertian yang ilahi yang daripadamu, agar apapun yang kami terima oleh kebenaran firman-Mu dapat menjadi hidup di dalam kami. Sebab firman-Mu berkata, jika engkau di dalam aku di dalam engkau, maka firman-Ku ada di sana. Oleh karena itu Bapa, layakkanlah kami orang-orang yang hina ini untuk dapat mengambil bagian dalam kerajaan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu Bapa, sebab kemuliaan bagi anak-Mu Yesus Kristus dan bagimu sendiri, dan bagi Roh-Mu yang kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Ya, selamat hari Minggu. Kalau shalomnya kuat maupun pelan, harus konsisten untuk membalaskannya. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, saya perkenalkan diri, nama saya Elia Myron. Saya adalah, apa saya katakan ya, apologis kekristenan di Indonesia yang masih junior. Ya, saya belajar banyak tentang iman Kristen, kemudian membagikannya melalui sosial media. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari perkataan Kristus sendiri di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi, siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sabda kita, sabda dari Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan, tapi barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Apakah kita mengerti mengapa Kristus mengatakan hal yang sama? Mengapa Kristus mengatakan hal yang demikian kepada orang-orang pada masa itu? Kalau kita melihat perikop sebelumnya dan ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Kristus dicobai oleh orang-orang Farisi. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang terpandang dalam keagamaan. Lalu setelah dicobai Farisi mengenai apa yang kau berikan kepada Kaisar, berikan kepada Kaisar. Dan apa yang menjadi milik Allah, beri kepada milik Allah. Kemudian ia juga dicobai oleh orang Saduki, yang adalah orang yang lebih elit daripada orang-orang Farisi. Tapi kemudian orang Farisi kembali mencobai dia tentang Daud. Orang-orang yang begitu hebat, orang-orang yang begitu pintar, yang duduk terdepan di dalam kemah dan bait suci, mereka mendatangi Kristus di dalam untuk mencobai Kristus, bermaksud untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar mengenai Kristus, agar dengan cara itu mereka menunjukkan bahwa Kristus ini begitu hina. Yesus dari Nazaret ini tidak layak. Tetapi kemudian di sepanjang penutup dari perikop itu, mereka semua terdiam oleh jawaban-jawaban Kristus. Artinya apa? Farisi di dalam kefarisiannya, orang-orang yang pintar di dalam keagamaan, mereka menggunakan akal mereka untuk mengakar dan juga mengukur Kristus. Mereka menggunakan apa yang mereka anggap sebagai kekuatan mereka untuk merendahkan dan melihat Kristus sebagai sesuatu yang tidak benar dan tidak ada. Mereka menggunakan akal mereka untuk menuntut Allah. Mereka menggunakan pikiran mereka untuk mengetahui misteri Kristus. Maka dengan demikian, Kristus berkata, wahai orang-orang munafik. Kemudian orang Saduki di dalam pengertiannya yang konyol juga berkata kepada Kristus, apakah menurutmu kebangkitan itu? Lalu orang-orang berpikir bahwa ia tidak dapat menjawabnya. Tapi Kristus mengatakan, jangan sesat. Di hari kebangkitan tidak ada kawin dan mengawinkan. Dan mereka pun terdiam. Orang-orang Saduki yang berpikir kami duduk terdepan di bait Allah. Kami dilihat oleh banyak orang. Kami dipuja-puja oleh semua kelompok karena kami dari orang elit. Maka ketika kami mengajukan pertanyaan kepada Kristus dengan maksud mencobai dia, maka ia tidak mungkin bisa menjawabnya. Tetapi jawaban Kristus itu membuat mereka terdiam.
Dan pada akhirnya orang Saduki pun dipermalukan. Pada saat yang sama, pada posisi yang sama, mereka menggunakan pikiran dan akal mereka untuk menyelidiki Allah. Mereka menggunakan pikiran mereka untuk berpikir bahwa tidak ada yang spesial dari Yesus Kristus ini. Kemudian dia dicobai lagi oleh orang Farisi tentang Daud. Menurutmu siapakah Mesias, anak Daud itu? Tapi Kristus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Jikalau Daud menyebut dia Tuhan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Maka dengan demikian orang Farisi pun dipermalukan. 3 kali Kristus dicobai oleh orang-orang yang pintar, terdidik, berpendidikan, sekolah tinggi, orang kaya, orang hebat. Tapi maksud hatinya itu picik untuk menjatuhkan Kristus. Tapi Kristus oleh hikmatnya yang ilahi, dia menundukkan roh-roh jahat yang berdiam di dalam mereka. Pada akhirnya di ayat berikutnya Kristus berkata, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia. Apa maksud Tuhan Yesus? Seandainya engkau memiliki kasih, seandainya engkau mengasihi aku, seandainya engkau mengasihi Allah, engkau tidak mungkin mencobai aku dengan maksudmu yang picik itu. Seandainya engkau memiliki cinta kepadaku, seandainya engkau mengerti maksud dan cinta yang sejati dari Allah, engkau tidak mungkin menggunakan akalmu yang menurutmu pintar untuk menjatuhkan sesamamu manusia, termasuk aku yang ada di tengah-tengah kamu. Jadi kalau kamu, wahai orang Farisi, wahai orang Saduki, jikalau engkau mengerti makna kasih di dalam rohmu sendiri, maka engkau tidak akan melakukan apa yang sudah engkau lakukan bagiku, yaitu mencobaiku. Artinya, dari hal ini kita belajar bahwa orang Farisi pintar dalam hal intelektual, tapi batinnya kosong. Mereka tidak mengerti apa kehendak Allah. Mereka tidak mengerti apa kuasa Allah. Mereka tidak mengerti bagaimana cara Allah bekerja. Maka di dalam maksud yang sama, Kristus berkata, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Apakah kita mengerti maksud dari hal ini? Bahwa orang Farisi itu, mereka meninggikan dirinya di atas Kristus. Mereka berpikir bahwa dengan menyatakan dan mengajukan cobaan-cobaan ini, maka aku lebih hebat dari Kristus Yesus itu. Mereka meninggikan dirinya dengan apa yang ada padanya. Maka Kristus berkata, jika engkau meninggikan dirimu, engkau akan direndahkan. Tapi kalau kamu merendahkan dirimu, engkau akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan anak-anak muda. Bukankah semangat yang sama, bukankah semangat yang seperti ini yang sedang bangkit di zaman ini? Bukankah berapa banyak anak-anak muda dengan filsafatnya yang kosong, dengan pikirannya yang duniawi, dia menakar apa yang Kristus lakukan, dia menakar karya di kayu salib dengan logikanya, dia menggunakan pikiran-pikirannya yang jasmani untuk dapat mengukur Allah yang rohani. Banyak dari anak-anak muda berkata, Kristus tidak perlu, penginjilan tidak perlu, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita berbuat seadanya saja sebagai manusia. Jikalau dengan berkata begitu engkau berpikir engkau sedang berbuat baik, tidak, engkau sedang meninggikan dirimu. Jikalau anak-anak muda dengan semangat yang sama berpikir bahwa dengan memperkatakan hal yang seperti itu untuk menyenangkan hatiku sesama manusia tetapi tidak mencari kemuliaan Allah, apakah engkau yakin engkau sedang beriman kepada Kristus? Bukankah pikiran yang sama sedang dimiliki oleh para Farisi dan juga para Saduki di zaman Kristus? Lalu mengapa kita mengizinkan pikiran yang sama kita peroleh di zaman sekarang? Jangankan anak-anak muda, orang tua pun punya hal yang sama. Mereka mengizinkan anak-anaknya untuk mengikat anak-anaknya dengan dunia ini. Mereka mengizinkan dirinya diikat oleh suatu perhambaan yang tak akan menolongmu ketika pengadilan itu tiba. Ingatlah, pengadilan Kristus itu menakutkan. Apa yang kau bisikkan di dalam kamarmu akan diumumkan dari atap rumah. Apa yang kau perkatakan dengan saudaramu melalui handphonemu akan disingkapkan di hari pengadilan. Kalau kita tahu betapa tak bergunanya kita ini di hadapan Allah, dengan segala sesuatu yang kita miliki dan upaya kita meninggikan diri dengan pikiran kita yang sia-sia untuk merendahkan Kristus dan karyanya. Ketika kita mati, itu tidak akan menolong kita. Maka ketika engkau mati, engkau akan sadar bahwa ternyata hidupku hanya untuk memuliakan Allah. Tidak pernah manusia dipanggil untuk meninggikan diri dengan alasan demikian. Dia bisa dipandang oleh dunia. Manusia, saya dan kamu, kita semua orang berdosa dan akulah yang paling berdosa. Kita tidak pernah dipanggil di dalam keberdosaan ini untuk mampu mengangkat diri kita di atas Kristus melalui prinsip hidup kita.
Anda jangan berpikir meninggikan Kristus berarti saya mengaku Tuhan dari Kristus. Tidak. Perbuatanmu, pikiranmu, dan hatimu. Prinsip yang menentang prinsip Kristus adalah prinsip antikristus. Seperti yang dimiliki oleh orang Farisi dan Saduki ini. Maka berkacalah, lihatlah kepada Yesus Kristus dari Nazaret 2000 tahun lalu. Bagaimana ia sendiri yang adalah yang maha tinggi datang merendahkan dirinya. Di dalam karyanya, dia rela mengosongkan dirinya. Ia dibungkus oleh daging agar menjadi sama seperti saya dan kamu. Agar di dalam keadaannya sebagai manusia itu, ia dapat menaklukkan apa yang pada kita tidak dapat takluk. Yaitu kematian itu. Maka ketika ia telah berhasil mengalahkan kematian, ia telah berhasil mengalahkan dosa, dan kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas dia. Maka kita sebagai manusia, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, apakah yang kita pikirkan selain daripada apa yang Kristus pikirkan dengan jalan itu? Lihatlah apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Lihat apa yang ada dalam pikiranmu saat ini. Lihat apa yang ada di dalam perbuatan hidupmu saat ini. Apakah engkau melihat kepada Kristus? Apakah engkau memandang kepadanya? Mungkin mulut kita tidak berkata, oh, aku lebih tinggi dari Kristus. Tapi prinsip hidup kita menunjukkan hal yang demikian. Dan di hari pengadilan, tak satupun yang terlewatkan. Jikalau kita tahu bahwa pengadilan Kristus itu begitu menakutkan, maka kita akan sangat berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Setiap hari ke gereja tidak menjadi jaminan kita hidup menurut Kristus. Tetapi kerendahan hati dapat menjangkau hal yang sama. Oleh karena itu, jikalau kita mau disempurnakan di dalam kesempurnaan Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita juga harus mengambil bagian di dalam bagian apa yang diambil oleh Kristus ketika ia berinkarnasi. Kita ingin menjadi orang yang hebat di pandang dunia. Kita ingin menjadi orang yang terdepan seperti para Saduki. Kita ingin menjadi orang yang ternama, orang yang terkenal, orang yang begitu hebat, orang yang begitu agung agar dipuja-puja manusia seperti orang Farisi. Lalu dengan maksud dan dalam keadaan yang sama, mereka merendahkan sesamanya manusia melalui kesombongan mereka. Dan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Selidikilah dalam hatimu, apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang sedang kita kerjakan sekarang? Apa yang kita pikirkan sekarang? Apakah itu selaras dengan apa yang Kristus lakukan? Dan yang Kristus ajarkan. Kalau itu tidak selaras, tidak mungkin engkau sedang merendahkan dirimu terhadap Kristus. Tidak mungkin saya sedang merendahkan diri kepada Kristus. Kalau saya melayani engkau karena uang, kalau saya melayani engkau karena popularitas, kalau saya melayanimu dengan maksud yang aneh-aneh, berarti saya tidak sedang merendahkan diri, saya meninggikan diri di atas Kristus. Oleh karena itu, semua hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang pernah melayani Tuhan, tidak ada tempat bagimu untuk merasa lebih baik daripada jemaat yang kamu layani. Mengapa? Karena jemaat yang kau layani adalah tubuh Kristus. Maka ketika engkau merasa lebih suci daripada jemaatmu, berarti engkau meninggikan diri atas Kristus. Jangan tepuk dada ketika engkau sudah melayani Allah. Banyak yang melayani, banyak juga yang tertolak. Mengapa tertolak? Meninggikan diri. Bukankah Farisi melayani di sinagoga? Bukankah Saduki melayani di bait Allah? Bukankah mereka punya pengetahuan yang begitu hebat dan luar biasa? Tapi batinnya buta. Buktinya apa? Rasul Saulus, Rabi Saul, batinnya buta sebelum dia merendahkan dirinya ketika Tuhan menghajar dia. Jadi panggilan dari ayat ini adalah, apakah kita sudah merendahkan diri kita di hadapan Allah? Wahai anak muda, wahai orang tua, wahai pelayan Tuhan. Kita boleh menyanyi, kita boleh bersenandung, kita boleh berseru. Tapi apa engkau sudah merendahkan dirimu dengan mengakui dosamu di hadapan Allah dan juga hidup menurut apa yang Ia mau? Kristus yang sama berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Jikalau engkau mencintai aku, engkau pasti melakukan apa yang aku suruhkan kepadamu. Apakah di dalam hidup kita sudah melakukan hal yang sama? Ada saudara kita yang membutuhkan tenaga kita. Ada yang membutuhkan waktu kita, membutuhkan penghiburan dari kita. Tapi kita membiarkan mereka terluka begitu saja. Di manakah Kristus yang ada di dalam hatimu itu? Sedangkan mulutmu mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Rajamu. Semangat orang Farisi dan semangat orang Saduki yang merendahkan karya Kristus melalui pengetahuan dan akal mereka. Itulah yang harus tidak boleh ada di dalam hati setiap orang percaya. Karena tidak ada kemuliaan yang dinyatakan dari hal itu.
Jikalau kita tahu seberapa cepat orang-orang melupakan hidup kita ketika kita sudah mati. Kalau kita tahu dan sadar bahwa ternyata tidak ada gunanya apa yang saya pegang dan saya kejar hari ini. Mati-matian dan mengorbankan kebenaran Kristus ketika kita sudah mati. Maka kita tidak melakukan hal apapun selain daripada menyenangkan hati Allah selama hidup ini. Inilah yang harus diwaspadai semua orang. Meninggikan diri. Anak-anak muda, kuliah di kampus ternama, di kampus terdepan, kampus terhebat. Orang tuanya orang kaya, orang tuanya hebat. Lalu dia tepuk dada. Saya hebat. Saya besar. Dan engkau bukan apa-apa dibandingkan dengan saya. Apakah engkau mengikuti Kristus? Saya katakan sekali lagi, pengadilan itu menakutkan. Tidak akan ada yang sanggup berdiri dengan tegak di hadapan pengadilan Kristus. Semuanya akan disingkapkan. Saya yang berdiri di depan kamu pun semua, apa yang ada di dalam hati saya, apa yang saya sembunyikan, apa yang saya pendam dalam hati saya akan disingkapkan oleh Kristus di hari pengadilan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita harus setiap hari di hadapan Tuhan selalu memohon belas kasih-Nya. Meminta agar Dia bermurah hati kepada kita. Meminta Ia agar Ia memampukan kita melakukan apa yang Ia suka. Meminta Ia agar memampukan kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Engkau selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya ini, Tuhan berikan saya ini, Tuhan berikan saya itu. Agar saya begini, agar saya begitu. Tidak begitu cara bertuhan. Rasa syukurmu bukan karena apa yang Tuhan sedang berikan kepadamu saat ini. Tapi rasa syukurmu atas apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalau kita mengerti bagaimana salib Kristus di dalam jalan penderitaannya itu, lalu dibalik semua penderitaannya itu seluruh dunia, yaitu keturunan Abraham beroleh keselamatan. Lalu kita berharap kita mendapat berkat Abraham, yaitu keselamatan di dalam Kristus, tapi kita tidak mau menjalani apa yang dijalani oleh Kristus. Yakinkah engkau pengikut rajamu itu? Engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, engkau ingin mendapatkan buah begitu rupa-rupa yang begitu luar biasa, tapi engkau tidak mau menjalani hidup sebagaimana Kristus hidup. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang ada dalam hatimu? Apa yang ada dalam pikiranmu? Apa yang ada padamu? Itu akan dipertanggungjawabkan dan dituntut oleh rajamu. Saya tidak menakut-nakuti Anda. Karena apa? Keadilan Allah di dalam firman-Nya yang hidup ini menuntut kita untuk tunduk di bawah kuasa-Nya. Jadi mari kita mencari Tuhan menurut apa yang Dia kehendaki. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan dicari. Jangan ketika kita sudah mati, kita seperti orang kaya itu yang dia berseru kepada Abraham. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu agar ia memberikan sedikit air ke dalam lidahku karena aku sangat kehausan dalam nyala api ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya hanya mengingatkan kita semua, ingatlah akan kematianmu dan jangan tinggikan dirimu. Kalau kita mengingat kematian kita, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan perintah-perintah Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk meniadakan apa yang diadakan oleh Kristus. Kalau Kristus berkata, kasihi Allahmu, kasih sesamamu manusia. Jikalau kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi manusia. Kita tidak boleh buta seperti orang Farisi, yang walaupun duduk di meja-meja keagamaan, yang walaupun memakai jubah yang begitu besar, tetapi batinnya kosong. Ia tidak menaruh belas kasih kepada orang yang membutuhkan. Ia tidak menaruh belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Maka di manakah Kristus yang engkau layani itu? Di manakah Kristus yang engkau sebut sebagai Raja? Ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa dengan mengucapkan Yesus adalah Tuhan, dia sudah pasti diselamatkan. Kepastian keselamatan hanya ada bagi mereka yang Kristen, mengikuti Kristus. Mengambil bagian di dalam karyanya, mati bersama dengan Dia, menderita bersama dengan Dia, dan akan hidup sama seperti Dia. Engkau berpikir, aku akan hidup kekal seperti Kristus yang telah hidup kekal. Aku akan dibangkitkan untuk memperoleh iman Abraham. Aku dibangkitkan untuk memperoleh berkat Abraham. Tapi engkau tidak mau melakukan jalan yang sama seperti Kristus telah melakukan jalan yang sama. Itu tidak akan terjadi. Jadi cinta kita kepada Kristus itu bukan cinta kepada apa yang Dia tawarkan saja, tapi cinta kepada hidup yang Dia jalani sebagai teladan seluruh umat manusia. Maka pandanglah kepada Dia setiap saat. Lihatlah kepada salibnya yang menyelamatkan kamu.
Lihatlah kepada penderitaannya, lihatlah kepada mahkotanya, lihatlah kepada dia yang hina di kandang domba. Lihatlah dia yang dihina-hina, dijilat-jilat oleh orang-orang yang tak berguna. Yang kemudian dengan alasan itu mereka memanfaatkan Kristus hanya untuk mendapatkan keuntungan mereka semata. Sekarang dan hari ini juga, melalui firman yang sama saya mau memperingatkan kita. Apakah kita beriman kepada Kristus hanya untuk menjilat dia? Saya percaya Yesus engkau adalah Tuhan. Tadi bernyanyi, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Mengapa engkau menyebut dia hebat? Apakah engkau sedang merayu dia untuk memperoleh nikmat-nikmat dunia? Atau engkau karena sedang merenungkan betapa hebatnya kebangkitan itu? Tuhanku luar biasa. Apakah engkau mengatakan dia luar biasa karena engkau semakin kaya? Atau karena engkau merenungkan betapa luar biasanya iman yang dia anugerahkan kepada rasul-rasul dan murid-muridnya? Engkau mengatakan Tuhanku sempurna. Engkau mengatakan dia sempurna karena apa? Apakah engkau mengatakan dia sempurna karena engkau sudah memperoleh semuanya? Atau engkau mengatakan dia sempurna karena ia telah kembali kepada Bapanya menjadikan tempat bagi orang percaya? Tindakan boleh sama, semua boleh berkhotbah, semua boleh bernyanyi, semua boleh melayani Tuhan. Action bisa sama, motivasi bisa beda. Pak Esra Soru berkata, kucing dan tikus sama-sama berlari. Yang satu mempertahankan nyawa, yang satu ingin makan. Kalau pelayan-pelayan Tuhan saja tidak boleh meninggikan dirinya, apalagi yang tidak melayani Tuhan. Jangan tinggikan dirimu dengan alasan apapun. Nabi Yeremia memperingatkan, jangan bermegah karena kamu kuat, karena kamu bijaksana, karena kamu juga kaya. Tapi kita sebagai orang percaya harus bermegah karena kita memahami dan mengenali bahwa Allah kita, firman Allah yang kita kenal di dalam salib Kristus, itu adalah Allah yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Yang untuk dan oleh karenanya lah semua orang dipersatukan di dalam misteri kebangkitannya. Jadi ikutilah Tuhan dengan motivasi yang benar, layanilah Tuhan dengan motivasi yang benar. Jangan melayani seperti orang Farisi, jangan melayani seperti orang Saduki. Dia mencobai apa yang datang dari Allah dengan maksudnya yang picik. Kalau kita melayani Tuhan dengan maksud yang picik, ingat kepada pengadilan Kristus. Pengadilan itu menakutkan bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya. Berapa lama kita hidup? Berapa lama kita menikmati semuanya? Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh sukses. Uang itu tidak salah, cintamu yang salah. Tapi kita memperingatkan hal seperti ini pada hari ini, itu untuk mengantisipasi semangat yang muncul belakangan ini. Apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda itu punya semangat yang salah mengikuti Tuhan. Lihat di sosial media, betapa anak-anak muda berseru-seru kepada Tuhan. Tapi dia berseru karena keinginan dirinya. Dia tidak berseru atas karya Tuhannya. Dia tidak berseru atas apa yang Tuhannya lakukan. Dia hanya berseru karena dia ingin Tuhan melakukan baginya secara pribadi. Tapi dia tidak berseru atas apa yang telah Tuhan berikan kepada dunia ini melalui Yesus Kristus 2000 tahun lalu. Anak-anak muda begitu pamer tentang apa yang dia punya. Begitu pamer tentang pacarnya yang cantik. Tentang kekasihnya yang tampan. Pamer dengan pekerjaannya, pamer dengan pendidikannya, pamer dengan kehebatannya, apa yang dimiliki orang tuanya. Dan dia meminta itu dari Tuhan, tapi dia tidak pernah pamer akan Tuhannya. Dia tidak pernah berbicara tentang kebaikan dan kebesaran Tuhannya. Dia berbicara hanya tentang dirinya sendiri. Dia berbicara betapa besarnya apa yang kumiliki, tapi dia tidak pernah berbicara betapa besarnya Tuhan yang memberikan itu semua kepada dia. Semangat dan filsafat yang seperti inilah yang tidak boleh ada di semangat orang muda Kristen hari-hari ini. Karena ini menyalahi semuanya. Kalau kita tidak mengerti bahwa Kristus itu telah merendahkan dirinya, dia yang maha tinggi di dalam penderitaannya, maka kita pun tidak dapat mengerti arti kerendahan hati Kristus. Tanpa merendahkan diri engkau tidak mungkin mengenali Allah. Sekali lagi, tanpa merendahkan dirimu, engkau tidak akan pernah mengenali Allah. Saya pun begitu. Kalau saya tak merendahkan diri, saya tidak mungkin tahu bagaimana hidup bersama Tuhan. Bahwa hidup bersama Tuhan ternyata bukan tentang yang enak-enak saja. Tapi hidup bersama Tuhan adalah tentang apa? Ada sesuatu kemuliaan yang akan dinyatakan di balik pemurnian iman di dunia ini. Maka semua orang percaya harus punya mindset yang benar. Mindset kekristenan yang benar itu harus dimiliki setiap orang. Ingat, jangan meninggikan dirimu. Rendahkanlah dirimu. Ketika engkau berpikir engkau lebih baik dari sesamamu, engkau punya semuanya lalu engkau memandang rendah dan tidak peduli kepada saudaramu yang lemah, engkau sedang meninggikan dirimu. Lihatlah Kristus itu. Apakah ia pernah merendahkan sesamanya? Apakah ia picik kepada sesamanya? Betapa banyak orang demi perut dan demi yang di bawah perut, mereka saling menjatuhkan, mereka saling menghina,
Mereka saling mencaci, mereka saling memaki. Berbuat picik. Dan anehnya lagi dibungkus dengan firman yang diselewengkan. Semangat ini tidak boleh ada di dalam hati orang percaya. Satu hal yang harus saya katakan, apa yang kamu kejar dengan beriman kepada Tuhan? Apa yang kau dambakan ketika percaya kepada Yesus Kristus? Apa yang hatimu inginkan ketika menuhankan Dia? Apa yang hatimu harapkan ketika datang ke gereja? Apa yang hatimu damba-dambakan ketika berdoa? Apa yang kau cari dengan mengikut Dia? Kalau kau mencari uang, engkau mencari harta, engkau mencari kekayaan dunia, engkau mencari pernak-pernik dunia, engkau mencari keagungan namamu di dunia, engkau mencari kemuliaan namamu di dunia untuk mengikut Dia, kamu salah tempat. Karena Ia tidak pernah bersabda, ikutlah aku agar engkau begini, ikutlah aku, jualah semuanya itu, pikul salibmu. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, apakah maksud kita mengikuti Dia? Terlebih-lebih lagi mengikuti Kristus yang benar itu. Mengapa kita mengikuti salibnya Dia? Mengapa kita mengikuti perintah-perintahnya Dia? Mengapa saya berdoa? Mengapa saya ke gereja? Mengapa saya datang kepada Dia? Apa yang hatimu inginkan? Apakah engkau menginginkan pemurnian jiwa sebagaimana para rasul telah dimurnikan di dalam iman? Atau kita hanya menginginkan Tuhan berikan saya ini, itu, dan lain sebagainya? Jangan miliki hati yang kosong seperti orang Farisi itu. Orang Farisi mementingkan jabatan, titel, penghormatan, tempat terdepan, tempat yang bagus, tempat yang oke, tapi hatinya buta. Orang Saduki, orang yang lebih elit daripada orang Farisi. Farisi duduk di sinagoga, orang Saduki di bait Allah. Mereka begitu hebat, begitu besar, begitu luar biasa. Hatinya pun buta. Mungkin Bapak Ibu, anak-anak muda, engkau menduduki tempat yang terbaik saat ini. Tempat yang terhebat, tempat yang terdepan, tempat yang teroke. Tapi apakah hatimu sungguh-sungguh demikian? Untuk tinggal di dalam Dia. Inilah maksud firman yang kudus untuk dinyatakan kepada kita. Bahwa hidup sekarang ini, hidup di zaman yang sekarang ini, adalah hidup yang seharusnya mencari pemurnian iman kepada Kristus. Kristus yang adalah Tuhan dan Rajamu, itu harus kamu layani melalui prinsip yang Dia ajarkan bagimu. Kristus berkata, siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yang terbesar di antara kita, dialah yang harus melayani seharusnya. Jadi kalau anak muda Kristen, Bapak Ibu mengikut Kristus, kalau yang dirindukan oleh jiwamu bukanlah kemurnian iman, yang dirindukan oleh jiwamu bukanlah pemulihan iman, yang dirindukan oleh jiwamu bukanlah persatuan dengan Dia, melainkan yang lain-lain, engkau tidak sedang mengikuti Dia. Kalau engkau mengikuti Dia demi harta-harta di dunia ini, engkau tak mengerti kitab suci. Kalau kamu mengikuti Dia hanya karena engkau berharap dapat ini, dapat itu, tapi engkau mengesampingkan maksud yang utama mengapa firman Allah menjadi manusia, engkau tidak mengerti apa makna kekristenan itu. Oleh karena itu, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, pujilah Dia, sembahlah Dia dengan tidak meninggikan dirimu. Tapi rendahkanlah dirimu melalui prinsip hidupmu, apa yang kamu minta dalam doamu, apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu. Karena apa? Saya dan kamu, satu persatu, akan berhadapan dengan pengadilannya yang menakutkan itu. Oleh karena itu, mulai sekarang reformasilah hati untuk menjadi baru, semakin baru, semakin baru, dan semakin baru. Kerajaan Allah carilah dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Itu berbeda.